Pemirsa, kereta komuter lain jurusan Pondok Raji Kebayoran Lama tertimpa pohon. Musibah tersebut membuat perjalanan kereta api terganggu. Kereta rel listrik jurusan Pondok Raji Kebayoran tertimpa pohon saat melintas di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pohon tumbang saat hujan sedang lebat. Akibatnya, laju kereta terhenti karena pohon juga menimpa saluran listrik bagian atas. Beruntung tidak ada kerusakan berarti pada kereta dan evakuasi penumpang berjalan lancar. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Namun perjalanan kereta terganggu karena aliran listrik langsung dimatikan pasca kejadian ini. PT KCI langsung menurunkan petugasnya untuk menebang, memotong dahan pohon yang menimpa kabel dan kereta rel listrik. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi jalur kereta tertimpa pohon, sudah ada rekan kami Rian Rahman di lokasi. Rian, bagaimana nasib para penumpang KRL di sana? Baik, Syafa dan juga Stefani, saat ini di kondisi tepatnya kereta berhenti, para penumpang sebagian ada memilih untuk meninggalkan kereta dan ada juga untuk bertahan. Hal ini dikarenakan para penumpang lebih memilih di dalam kereta lantaran enggan untuk keluar dari kereta dan menunggu agar kereta berjalan dengan jarak tujuan yang mereka tempuh. Saat ini di lokasi kereta berhenti sedang dilakukan evakuasi dengan memotong sejumlah pohon yang tumbang. Di saat sebelumnya pada pukul 14.15 tadi, angin kencang merubuhkan sejumlah pohon yang berada di lokasi jalur kereta api Pondok Raji dan Kebayoran Lama. Akan tetapi aliran listrik di sekitar lokasi sempat padam sehingga kereta yang berada saat ini di jalur Pondok Raji dan Kebayoran Lama terhenti. Kembali studio. Rian, apakah PT KCI menyediakan alat transportasi untuk mengangkut para penumpang yang tertahan di dalam kereta? Saat ini belum terlihat transportasi yang disediakan oleh KCI. Bisa kita lihat sebagian dari penumpang memilih untuk menetap di dalam kereta api dan sebagian juga memilih untuk pergi meninggalkan rel untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Baik, terima kasih Rian Rahman atas laporannya. Kami akan menunggu informasi terbaru dari sana. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami juga sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Vice President Corporate Secretary KAI Komuter, Ane Purba. Selamat sore Mbak Ane. Selamat sore. Baik, Mbak Ane, bagaimana penanganan KRL yang tertimpa pohon di kawasan Kebayoran Lama sejauh ini? Ya, jadi sampai saat ini memang petugas kami fokus untuk melakukan evakuasi baik kepada penumpang yang masih ada di atas KRL, kemudian evakuasi jalur relnya supaya bisa cepat dilalui kembali. Namun di sini kami juga memastikan bahwa rekayasa pola operasi yang akan dilakukan itu mulai dari Sudimara sampai ke Parung Panjang dan Rangkas Bitung itu tetap bisa dilakukan perjalanan KRL, hanya tidak sampai ke Tanah Abang. Jadi bagi penumpang yang memang seperti tujuan Parung Panjang dan Rangkas Bitung bisa memilih alternatif naik dari stasiun Sudimara. Karena ini memang kita melihat bahwa sore hari biasanya ada penumpang yang memang ingin kembali ke arah Parung Panjang ataupun ke Rangkas Bitung. Jadi bisa mengambil alternatif dari Sudimara. Nah, untuk Tanah Abang ke Sudimara ini masih dalam terus kami evakuasi dan informasinya kami akan update terus melalui media sosial kami di Komuter Line, kemudian di KRL Akses juga. Jadi kepada pengguna jasa komuter lain untuk melihat update-nya. Namun jika ada acara atau rencana yang memang tidak bisa ditunda, jika menggunakan transportasi lain kami siap melayani pembatalan tiketnya. Namun dapat kami informasikan kami saat ini terus berupaya untuk melakukan evakuasi di jalur rel. Kemudian untuk jurusan Parung Panjang sampai ke Rangkas itu kami tetap bisa layani melalui stasiun Sudimara. Baik,
Mbak Ana, kendala apa saja yang ditemukan dalam proses evakuasi pohon tumbang di rel kereta saat ini? Iya, kalau dalam tahap evakuasinya ini pohonnya kebetulan lumayan besar-besar ya. Kemudian yang pertama keselamatan, karena ini kan ada listrik aliran atas yang harus kami matikan terlebih dahulu untuk melakukan perbaikan di pantograf kami ataupun listrik aliran atas di sekitar kejadian. Kemudian itu kami pastikan aman dulu. Kemudian untuk pohon tumbangnya ini juga harus dibersihkan segera dari jalur, karena di jalur tersebut harus tidak ada sisa-sisa potongan pohon. Jadi ini petugas kami sudah ada di lapangan, kemudian untuk melakukan evakuasi baik dari sisa-sisa pohon tersebut dan perbaikan jalur listrik aliran atasnya. Semoga ini kalau sudah selesai bisa dinyalakan kembali sehingga layanan bisa diaktifkan kembali. Baik, Mbak Ana, kami garis bawahi informasi yang tentunya diperlukan masyarakat untuk KRL jurusan Rangkas Bitung hanya bisa sampai Sudimara, tidak bisa sampai Tanah Abang. Baik. Untuk Tanah Abang hingga betul. Sudimara ini targetnya kapan bisa kembali normal? Ini kita upayakan secepatnya ya. Ini kan hulu hilirnya kena ya. Jadi ini akan dilakukan rekayasa pola operasi. Ketika itu bisa misalkan salah satu jalur sudah selesai evakuasi, akan kami update terus melalui announcement, kemudian media sosial kami. Tapi yang saat ini yang bisa kami pastikan bahwa layanan kami tetap ada, tapi melalui stasiun Sudimara untuk bisa melayani penumpang ke arah Parung Panjang maupun ke Rangkas Bitung. Mbak Ana, untuk penumpang yang berada di kereta yang tertimpa pohon, banyak yang memilih meninggalkan rangkaian kereta dan menggunakan transportasi lain. Ini bagaimana nanti untuk kartunya, untuk tap out-nya seperti apa? Iya, di sana petugas kami pasti nanti kami tunggu 7 hari biasanya untuk pembatalan. Jadi tidak perlu khawatir buat para pengguna jasa komuter lain ketika tadi tidak sempat tap out dan kembali dari lokasi kemudian melanjutkan perjalanan dengan alat transportasi lain, kami masih bisa melakukan pembatalan di 7 hari. Baik, Mbak Ana, bagaimana dengan adanya penumpukan penumpang di beberapa stasiun akibat adanya musibah ini? Iya, kami memantau memang di sekitar stasiun Tanah Abang, tapi kami tetap harus dengan prokes ya, protokol kesehatan yang ketat, yaitu penyekatan, kemudian mengantri dengan tetap jaga jarak. Kami juga menginformasikan progres dari evakuasi kami di lokasi sehingga pengguna jasa komuter lain ini bisa melihat alternatif lain ketika ada acara ataupun perjalanan yang segera harus dilakukan. Baik, terima kasih banyak Mbak Ana atas informasinya. Pemirsa, Ana Purba, Vice President Corporate Secretary KAI Komuter. Kita ke informasi lain, pemirsa, pemimpin sekte Tahta Suci Kerajaan Tuhan Lia Aminuddin atau Lia Eden meninggal dunia Jumat kemarin. Penyebab kematian Lia Eden tidak diketahui. Kabar meninggalnya pemimpin sekte Tahta Suci Kerajaan Tuhan, Lia Aminuddin atau Lia Eden, diumumkan oleh postingan Serikat Jurnalis untuk Keberagaman atau Sejuk melalui akun media sosialnya hari ini. Lia Eden meninggal dunia pada Jumat kemarin. Hingga kini, penyebab meninggalnya Lia Eden tidak diketahui. Nama Lia Eden menjadi kontroversi sejak kemunculannya pada 2005 lalu. Ia mengaku mendapatkan wahyu dari Jibril dan ajarannya menyatukan semua agama. Akibatnya Lia Eden berurusan dengan hukum. Ia dijerat pasal penodaan agama pada 2006 dan 2008. Namun selepas dari penjara pada 2011, ia mengaku tidak kapok dan terus menyiarkan ajaran kepada para pengikutnya. Pemirsa, jelang bulan suci Ramadan, para peziarah memadati TPU Utan Kayu, Jakarta Timur. Para peziarah diwajibkan mematuhi protokol kesehatan meskipun masih ada yang berkerumun. Sejak pagi tadi, TPU Utan Kayu Rawamangun, Jakarta Timur ramai dipadati peziarah. Mereka datang untuk mendoakan keluarga dan leluhur yang telah meninggal dunia. Sebagian peziarah datang secara berkelompok, kerumunan pun tak terhindarkan. Para peziarah mengaku pergi ke makam dengan menerapkan protokol kesehatan ketat untuk mencegah penularan COVID-19. Jelas sekali. Kebetulan dalam setahun ini kita kan usianya sudah senja ya, sudah 63 tahun. Jadi kita agak keluar dari rumah agak khawatir sekali sih. Kebetulan kita juga baru imunisasi baru sekali, jadi kita masih hati-hati sekali.
Tahun lalu itu kita menggunakan sistem perketat, dan tahun sekarang tetap masih kita menghimbau agar tetap menggunakan prokes untuk memasuki ke area TPU ini. Berbeda dengan tahun lalu di mana peraturan berziarah dibatasi sangat ketat. Kini para peziarah beramai-ramai datang ke pemakaman. Peziarah diminta selalu mematuhi protokol kesehatan selama berziarah. Dari Jakarta, Bunga Cingka, Damar Wicaksono, Rizky Ikhwal, iNews melaporkan. Ya, selain di TPU Utan Kayu, warga juga memadati TPU Karet Bifak. Dan untuk mengetahui suasana terkini ziarah di TPU Karet Bifak, sudah ada rekan kami Vito Erlangga di lokasi. Selamat sore Vito, bagaimana situasi terkini di TPU Karet Bifak saat ini? Ya, selamat sore Stefani dan April, dapat kami laporkan untuk suasana terkini meskipun sempat diguyur hujan pada kawasan Jakarta Pusat pada sekitar pukul 15.30 hingga pukul 16.00 pada sore hari tadi, namun nampaknya hal ini tidak menyurutkan antusiasme warga untuk melakukan ziarah jelang Ramadan yang seperti kita ketahui tinggal menghitung hari. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, ini sejumlah warga nampak masih terus berdatangan hingga pukul 16.33. Warga masih terus berdatangan dan saat ini nampak sejumlah warga melakukan aktivitas nyekar begitu atau berziarah dengan membaca doa. Kemudian sejumlah warga juga nampak melakukan kegiatan tabur bunga di makam saudara atau sanak saudaranya. Dan rata-rata para peziarah ini memang datang bersama dengan keluarganya dan kemudian mereka datang bersama dengan keluarga. Kemudian selain itu juga memang berdasarkan keterangan dari pihak TPU Karet Bifak sendiri, memang untuk ramainya atau antusiasme para peziarah ini sudah dimulai sejak seminggu yang lalu, yang mana memang diprediksi bahwa hari ini merupakan puncak keramaian atau banyaknya peziarah yang melakukan ziarah jelang Ramadan, yang mana seperti kita ketahui bahwa memang warga ini nampaknya lebih memilih untuk melakukan ziarah pada hari ini dikarenakan hari ini merupakan hari libur. Meskipun demikian, dari pihak TPU Karet Bifak sendiri mengatakan bahwa memang mungkin pada H-1 dan H-2 atau pada Senin besok ini juga masih ada sejumlah warga yang diprediksi melakukan aktivitas ziarah. Kemudian dari pihak pengelola TPU Karet Bifak sendiri, pihaknya mengatakan bahwa terus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang cukup ketat di kawasan TPU Karet Bifak dan selalu menghimbau kepada para peziarah untuk mencuci tangan menggunakan sabun di sejumlah wastafel yang memang sudah dipersiapkan di sejumlah titik di kawasan TPU Karet Bifak dan senantiasa menggunakan masker serta menjaga jarak selama melakukan ziarah. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Vito Erlangga atas laporannya langsung dari TPU Karet Bifak. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, jenazah 2 guru yang ditembak kelompok kriminal bersenjata di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, dievakuasi ke RSUD Timika untuk diotopsi. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga. Isak tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah 2 guru korban penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata yang dievakuasi ke Timika pada Sabtu siang. Dari Bandara Moses Kilangan Timika, jenazah Octavianus Rayo dan Yonatan Tranden langsung dibawa ke RSUD Timika dengan menggunakan 2 ambulans. Ikut dievakuasi bersama kedua jenazah, istri dan anak Octavianus Rayo, serta Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Beoga, Junaidi Arung Salele, yang selamat dari penembakan saat berboncengan bersama almarhum Yonatan.
Berdasarkan penyelidikan sementara, polisi memperkirakan para pelaku merupakan bagian dari kelompok Sabinus Walker. Hingga saat ini, petugas gabungan masih mengejar pelaku penembakan. Diduga kuat pelaku adalah kelompok daripada NAP yang sekarang berada di Beoga. Kita juga tetap akan, karena itu adalah DPO daripada Polres Timika, kita melakukan kerjasama dengan Polres Puncak untuk melakukan investigasi dan penyelidikan, dan harapan kami dapat mengungkap dan menangkap pelaku tersebut. Pimpinan siapa mereka kemudian? Sampai sekarang yang kita ketahui di sana ada Nowaker, Tidak Jadi, dan Kelapima. Wakil Ketua Ikatan Keluarga Toraja Timika, Daud Bunga, mengutuk keras peristiwa ini. Menurutnya tidak semua guru mampu bertahan di Papua. Profesi seorang guru yang begitu mulia, yang mendidik kita punya anak-anak, dan mereka tidak semua guru itu bertahan di pedalaman. Tidak semua guru itu, entah itu guru honorer atau itu ASN, tidak semua bisa bertahan di pedalaman. Sebelumnya, Oktovianus Rayo, guru SD Klemabat Beoga, diserang pada 8 April lalu dengan luka tembak di perut dan rusuk. Sementara Yonatan Trenden, guru honorer SMP Negeri Beoga, ditembak sehari setelahnya saat hendak mengambil terpal untuk membungkus jenazah Oktovianus. Dari Timika, Papua, Nathan Making, iNews melaporkan. Warga korban gempa bersih-bersih rumah dibantu aparat. iNews Sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.